Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu billah, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah Masjid Nur Yasin rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita mengaturkan puja dan puji, rasa syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmat, karunia dan taufiknya, sehingga pada malam hari ini insyaallah ta'ala akan kita kembali melanjutkan kajian rutin kita pada Jumat pekan kedua, yaitu kita membahas kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita meraih kemuliaan syafaat beliau kelak pada yaumul qiyamah. Amin. Teman sekalian rahimakumullah, terakhir pembahasan kita telah sampai pada hadis kelima. Itu yang terakhir, hadis yang kelima. Nah, kini kita lanjutkan mulai dari hadis nomor 6, kemudian kita sambung dengan hadis nomor 7, ya, hadis nomor 6 dan nomor 7. Ini dikarenakan jamaah sekalian, kedua hadis ini temanya sama, ya, membahas masalah yang sama, yaitu hukum air sisa yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Hukum menggunakan air sisa yang digunakan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kita mulai dari hadis ke-6. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitabnya Bulughul Maram, wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dari seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang laki-laki. Tidak disebutkan di hadis ini, di sanad hadis ini, siapa laki-lakinya itu. Nah, ini dalam ilmu mustalahul hadis disebut mubham. Istilahnya mubham. Tidak disebutkan siapa orangnya. Tidak disebutkan siapa orangnya. Hanya seorang laki-laki. Namun karena ini adalah dari kalangan sahabat, tadi seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi, berarti laki-laki itu seorang sahabat Rasulullah. Itu tidak mengapa, jamaah sekalian. Tidak mengapa, tidak berpengaruh pada keabsahan sanad hadis.
Alasannya kenapa? Karena semua sahabat kulluhum udul, semua sahabat adalah kredibel, terpercaya dan jujur, amanah dalam meriwayatkan hadis. Sehingga walaupun kita tidak tahu siapa ini sahabatnya, itu tidak mengapa. Berbeda kalau di bawah generasi sahabat, misalnya seorang tabi'in atau tabi'in atau bahkan generasi yang lebih jauh lagi dari generasi Nabi, disebutkan dalam sanad dari seorang laki-laki atau dari seorang perempuan. Nah, ini tidak bisa diterima, karena bagaimana kita mengetahui status perawi ini, apakah dia thiqah atau tidak, kalau kita tidak tahu siapa orangnya. Nah, tapi karena ini dari kalangan sahabat Nabi, nah semua sahabat Nabi itu kulluhum udul, para perawi yang kredibel, jujur dan terpercaya. Jadi tidak mengapa. Ya, dari seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau berkata, sahabat itu berkata, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang seorang perempuan mandi dengan sisa air yang digunakan oleh seorang laki-laki. Saya ulangi, hadisnya berbunyi, Rasulullah SAW telah melarang seorang perempuan mandi dengan menggunakan sisa air yang telah digunakan oleh seorang laki-laki. Awir rajulu bi fadlil mar'ah, begitu juga sebaliknya. Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki mandi dengan air, dengan sisa air yang digunakan oleh seorang perempuan. Kayak tadi temanya kita katakan hukum menggunakan sisa air yang telah digunakan baik oleh laki-laki atau perempuan. Oh, ada larangannya. Ya, ada larangannya, terlarang nih. Hadisnya tadi, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarang. Dua belah pihak ini, perempuan mandi dengan air yang sudah digunakan oleh laki-laki sisanya, demikian juga sebaliknya, laki-laki mandi dengan menggunakan sisa air yang telah digunakan oleh seorang perempuan. Masih ada lanjutannya hadis ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, wal yaghtarifa jami'a, hendaknya mereka berdua menciduk air itu masing-masing. Hendaknya keduanya, baik laki-laki dan perempuan, menciduk air secara bersamaan masing-masing. Nanti akan kita jelaskan, mungkin kita belum paham ini apa maknanya hadis ini. Inilah hadisnya, hadis nomor 6, dan derajat hadis ini akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan An-Nasai dan sanadnya sahih. Iya, dan hadis ini jamaah sekalian, derajat hadis ini sahih meskipun ada segelintir ulama ahli hadis yang mempersoalkan pada sanadnya, ya, di mana Imam Al-Baihaqi rahimahullah mengklaim bahwa hadis ini mursal. Hadis ini mursal. Ya, mungkin karena tadi di depan sanadnya seorang sahabatnya tidak diterangkan siapa dianya, sehingga Imam Al-Baihaqi menilai hadis ini
mursal. Demikian juga Ibnu Hazm mengklaim bahwasanya salah seorang perawi hadis ini, Dawud, yang meriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, dia adalah perawi yang dhaif, lemah. Ya. Akan tetapi jamaah sekalian, ulama-ulama yang mempersoalkan hadis ini keliru, dan yang benar hadis ini sahih. Apa yang dikemukakan oleh beberapa ulama tadi tidak terlalu kuat alasannya, sehingga yang benar hadis ini sahih. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram telah berterus terang bahwa sanadnya sahih dan disahihkan juga oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muharrar fil Hadis. Ya. Jadi hadis ini jamasan kesimpulannya adalah hadis yang sahih. Demikian dari sisi validitas hadis. Karena terlebih dahulu sebelum kita jelaskan harus kita cek. Jangan sampai kita sudah bahas panjang lebar ternyata hadisnya tidak valid, tidak sahih. Alhamdulillah setelah kita pastikan hadis ini tidak ada masalah dari sisi sanadnya. Nah sekarang jamaah sekalian, kandungan fikih dari hadis ini. Yang pertama, seorang laki-laki dilarang mandi dengan sisa air yang telah digunakan oleh seorang perempuan. Ini secara tekstualnya dulu ya kita bahas. Ya kan, jelas sekali hadisnya. Rasulullah melarang ya, seorang perempuan mandi dengan sisa air yang digunakan laki-laki. Begitupun sebaliknya. Secara tekstualnya ini kandungan fikihnya. Seorang laki-laki terlarang untuk menggunakan sisa air yang telah digunakan oleh perempuan. Begitu juga yang kedua. Seorang perempuan terlarang untuk mandi dengan sisa air yang telah digunakan oleh laki-laki. Ini kandungan fikih yang kedua. Yang ketiga, yang disyariatkan adalah mereka mandi bersama-sama. An yaktasila, mereka laki-laki perempuan ini mandi bersama-sama ya, dan menciduk gayung atau timba itu bersama-sama. Dengan penjelasan ini jamaah sekalian, ya kemutlakan yang ada di hadis ini tentu saja hanya berlaku untuk suami istri alias pasangan yang sah. Jadi hadis ini sedang membahas selain masalah fikih, ini jamaah sekalian bentuk pengajaran dan adab yang sangat tinggi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, yaitu seorang suami dan istrinya apabila mereka berdua dalam keadaan junub setelah berhubungan intim, lantas keduanya ingin mandi wajib, mandi junub untuk mengangkat hadas besarnya, maka Rasulullah melarang masing-masing baik suami atau istri mandi sendiri-sendiri secara terpisah, bergantian. Ini kandungan fikihnya yang sesungguhnya. Rasulullah melarang suami atau istri mandi bergantian kalau sama-sama ingin mandi junub dari air di satu wadah yang sama ya, menggunakan wadah yang sama.
Nah, seperti misalnya ada baskom besar, ya biasa kan di musim kemarau misalnya air bersih susah sehingga air terbatas. Biasa ada kita menampung air di baskom atau di ember besar, di bak besar. Nah, kemudian itu yang dipakai untuk mandi, ya. Atau juga di bak mandi, di kamar mandi kita. Jika sumber airnya yang akan digunakan sama dan mandinya juga sama, yaitu mandi wajib bersamaan waktunya, maka Nabi menganjurkan itu di penghujung hadis tadi, wal yaghtarifa jami'a, hendaknya mereka menciduk bersama-sama. Itu lebih baik daripada mandi secara bergantian. Ya. Itu yang dimaksud jamaah saya. Nabi melarang. Ya, sebaiknya suami istri yang sekali lagi ini junub dan ingin mandi wajib dari air di wadah yang sama, satu wadah. Ya. Anjuran Rasulullah, jangan mandi bergantian atau sendiri-sendiri, hendaknya mandi bersama-sama. Wal yaghtarifa jami'a, kata Rasulullah. Di luar biasa jamaah ini pengajaran Rasulullah, adab dan ya etika ya dalam aktivitas suami istri ya di dalam rumahnya, ini juga untuk merajut keharmonisan rumah tangga, diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga beliau melarang kalau keadaannya seperti ini jangan mandi sendiri-sendiri atau bergantian, lebih baik mandi bersama-sama. Dan ini yang dipraktekkan di zaman Rasulullah seperti ini oleh para sahabat. Di sini di faedah yang ketiga, Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan al-masyru' yang disyariatkan huwa an yaghtasila wa yaghtarifa ma'an. Yang disyariatkan sesuai ajaran syariat sunnah Rasulullah, keduanya suami istri mandi bersama-sama dan menciduk air bersama-sama. Waqad jaa fi sahih al-Bukhari, ini ada hadis yang lain di sahih al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rijala wan nisa kanu yatawaddahuna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'a. Ini hadis Ibnu Umar bahwa dahulu di zaman Rasulullah laki-laki dan wanita berwudu bersama-sama dalam satu wadah atau kolam besar. Mereka wudu bersama-sama di masa Rasulullah SAW. Di riwayat yang lain min ina'in wahid, dari satu bejana, satu wadah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Ibnu Majah dan Abu Dawud. Ya. Wah. Kalau mungkin ada yang membaca hadis ini, lantas kemudian dia memahami, wah kalau begitu terjadi ikhtilaf, campur baur laki-laki dan perempuan di zaman Rasulullah dalam hal berwudu dan mandi. Nah, di faedah yang keempat Syekh menjelaskan kemutlakan ini ditakyid atau dikhususkan bukanlah laki-laki asing atau bukan mahramnya. Tapi yang dimaksud di sini az-zaujat, ya, yaitu pasangan suami istri, pasangan yang sah, ataupun siapa yang dibolehkan untuk melihat bagian-bagian anggota wudunya seperti mahramnya. Ya, misalnya satu keluarga, di situ ada bapak, ibu, ada anak-anaknya, mereka wudu dalam satu wadah. Terlihat rambutnya ibu, terlihat lengannya anak perempuan misalnya, ya itu tidak mengapa karena mereka adalah mahram. Ya. Harus ditakyid seperti itu karena tidak mungkin. Ya, maknanya adalah laki-laki perempuan bebas ya di tempat umum karena harus membuka hijab, ya akan berwudu, mengusap kepala, rambut, ya. Tidak mungkin ini dilakukan kalau maksudnya adalah
laki-laki yang non mahram, pasti yang dimaksud adalah mahramnya. Ya. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah para jamaah yang dimuliakan Allah, ini faedah fikihnya yang keempat. Kemudian yang kelima, akan datang ya, atau terdapat, tercantum di dalam hadis ini menjelaskan hukum mandi. Ya, tadi ya hadisnya seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi menjelaskan tentang larangan Rasulullah melarang seorang perempuan mandi dengan sisa air yang digunakan laki-laki. Begitupun sebaliknya. Perihal mandi, hukum mandi. Kemudian di hadis Ibnu Umar yang baru saja kita bacakan di faedah nomor 3 tadi di Sahih Bukhari, menjelaskan tentang hukum wudu. Ya. Menjelaskan tentang hukum wudu. Laki-laki perempuan wudu dalam satu wadah yang sama. Nah, sehingga jamaah sekalian, ya, kondisi ini, keadaan ini harus dijelaskan lebih lanjut. Ini sebenarnya hukumnya apa? Ada larangan, ada juga pembolehan. Bahwa di zaman Rasulullah biasa laki-laki dan wanita berwudu dalam satu wadah. Tentu saja ada yang tersisa dari air wudu yang mereka gunakan. Padahal tadi dilarang. Nah, untuk mengetahuinya harus kita bahas hadis ke-7. Makanya kita katakan tadi kita gabungkan dua hadis ini karena temanya sama. Ya, mari kita lanjut ke hadis nomor 7. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beliau mandi dengan sisa air yang telah dipakai oleh istri beliau Maimunah. Nah, ini jamaah sekalian. Ternyata Nabi SAW pernah, bahkan sering mandi menggunakan air, sisa air yang telah digunakan oleh istri beliau sebelumnya. Bahkan ini menunjukkan bahwasanya beliau mandinya bergantian. Istri beliau mandi terlebih dahulu, ada sisanya, kemudian digunakan Nabi. Ya. Nah, kedengarannya ini bertentangan dengan apa yang telah kita jelaskan sebelumnya. Oh, Nabi menganjurkan suami istri mandi bareng, jangan bergantian. Kalau mandinya junub dan bersama-sama ingin mandi junub di satu wadah. Tapi di sini Nabi mempersilahkan istrinya terlebih dahulu mandi Maimunah, kemudian sisanya baru dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini sahih, akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Wali ashabis sunan. Kita lanjutkan, masih ada tambahan riwayatnya. Riwayat yang lain dari yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, ulama-ulama pemilik kitab as-sunan, meriwayatkan igtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di jafnah. Ya, jafnah adalah semacam wadah besar
Tidak disebutkan di sini siapa istri Nabi yang mandi. Kalau yang tadi riwayat sebelumnya Maimunah. Kalau di sini hanya dikatakan ba'du azwajin Nabi, sebagian istri Nabi. Faja'a liyaghtasila minha. Lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi juga di wadah tersebut. Ya, datang Rasulullah, istri beliau mandi di satu wadah tempat mandi yang besar. Kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mandi juga di wadah tersebut. Faqalat, lalu sang istri Nabi berkata, inni kuntu junuban, saya sedang junub, saya dalam kondisi junub, kata istri Nabi tadi. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ma'a la yujnib, atau la yajnub di sini. Sesungguhnya air itu tidak menjunubkan. Sesungguhnya air itu tidak merubah statusnya sebagai air yang bersih menjadi air yang junub. Demikian hadis nomor 7, dan hadis ini, riwayat yang kedua ini juga sahih wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Baik, ikhwani fillah, azakumullah. Nah, ini perlu pendalaman. Karena zahirnya kontradiksi atau bertentangan dengan hadis nomor 6 tadi, di mana Rasulullah SAW melarang. Nah, sekarang Rasulullah malah mengerjakan. Istri beliau Maimunah mandi, ada air sisanya, beliau pakai. Kemudian juga riwayat yang kedua, sebagian istri beliau sedang mandi di satu wadah yang besar, kemudian Rasulullah datang juga untuk mandi. Air yang sudah dipakai oleh istri beliau, sisanya. Bahkan istri beliau ini dalam keadaan junub. Tapi Nabi mengatakan innal ma la yajnub. Air itu tidak akan mengalihkan statusnya, air bersih menjadi junub, walaupun digunakan oleh orang yang sedang junub. Ya, sisanya itu tidak ada masalah, tidak menjadi najis. Nah, bagaimana ini? Ikhwani fillah, azakumullah. Kita jelaskan. Pertama, apa yang diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan sisa air yang digunakan oleh Maimunah. Maimunah bintul Harith, salah seorang ummul mukminin, bibinya Ibnu Abbas. Dan ini salah satu hikmah poligaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istri-istri beliau menginformasikan kepada kita bagaimana aktivitas Rasulullah di dalam rumah tangganya. Sahabat laki-laki tidak mengetahui bagaimana Rasulullah SAW bersikap, berinteraksi dengan istri-istrinya. Maka hikmah diantara banyaknya istri Rasulullah akan menceritakan bagaimana Rasulullah SAW dengan istri-istrinya, termasuk ketika bersuci, mandi. Nah, termasuk Maimunah. Diriwayatkan oleh keponakannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikannya kepada kita. Karena memang Ibnu Abbas ini, jamaah sekalian, sering nginap di rumahnya Maimunah. Termasuk dalam kisah ketika Ibnu Abbas bermalam di rumah Maimunah, kemudian Rasulullah sholat malam. Bangun sholat malam, kemudian Ibnu Abbas ikut. Jadi Rasulullah sholat berdua dengan Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas posisinya di sebelah kirinya Rasulullah. Dia berdiri di sebelah kiri, Rasulullah imam, tapi Rasulullah di sebelah kanan. Maka Rasulullah memindahkan Ibnu Abbas ke sebelah kanan beliau.
Karena seperti itulah seseorang yang mengimami satu orang makmum saja itu berdiri sejajar, imamnya berada di sebelah kiri, makmumnya di sebelah kanan. Maka Rasulullah memindahkan Ibnu Abbas sambil sholat, diputar, dipegang kepalanya, tapi mutarnya lewat belakangnya Nabi, bukan depannya, karena tidak boleh melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Ya, Ibnu Abbas masih anak-anak waktu itu, jadi tinggal diputar lewat belakang, ya, dan dia ditempatkan di sebelah kanannya Nabi. Nah, Rasulullah bertindak sebagai imam dan sejajar posisinya. Nah, sebagian kaum muslimin kita saksikan pada saat mereka sholat hanya berduaan, itu ada yang di belakang begini. Nah, yang sunnahnya adalah posisi imam dan makmum itu sejajar jika sholatnya ya berduaan saja sama laki-laki. Kecuali kalau kita sama istri berduaan, ya istri tetap di belakang. Nah, itu Ibnu Abbas pada saat nginap di rumahnya Maimunah, bibinya. Biasa memang beliau nginap di rumah Maimunah. Nah, sehingga beliau bisa mengabarkan kepada kita apa saja aktivitas Rasulullah dengan istrinya yang lain, Maimunah. Kan selama ini kita hadis-hadis itu banyak juga dari Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, istri-istri Nabi yang lain. Nah, yang perlu juga kita ketahui bagaimana interaksi beliau dengan istri beliau yang lain. Nah, salah satunya Maimunah bintu Al-Haris. Kemudian yang sekalian, indahnya pengajaran Rasulullah kepada umatnya kita. Kita ini umatnya, diajarkan kita sesuatu yang mungkin dianggap tabu oleh sebagian orang. Ya, mandi bersama dengan istri. Tentu saja ini ya kalau kita menceritakannya, ya kita agak risih. Baik menceritakannya atau mendengarkannya, karena ini area privasi ya suami istri. Tapi tidak mengapa menyampaikan hal yang tabu kalau tujuannya untuk menyebarkan ilmu, ya, supaya orang tahu hukumnya. Maka tidak mengapa menyampaikan sesuatu yang dianggap tabu oleh masyarakat kalau tujuannya dalam rangka nasrul ilm, menyebarkan ilmu. Nah, kemudian yang sekalian, yang ketiga dari hadis ini kita mendapatkan keterangan bahwa ternyata Nabi SAW melakukan yaitu mandi secara bergantian menggunakan sisa air yang telah digunakan oleh istri beliau Maimunah. Lantas apa hukumnya larangan di hadis nomor 6 sebelumnya? Nah, mengkompromikannya ini ulama mengatakan, oh, larangan itu adalah karahatut tanzih, artinya hanya sebatas dimakruhkan, ya, bukan diharamkan. Ya, dan hadis ini nomor 7 menunjukkan bahwasanya mandi bergantian suami istri itu hukumnya mubah, boleh, tidak dilarang, tidak diharamkan. Ya. Jadi setelah mendengarkan hadis, jangan kita kan kalau pas istri sama-sama junub, kemudian kita harus mandi sama-sama. Ya, tidak boleh bergantian. Nah, itu secara tekstual di hadis nomor 6 seperti itu. Ya. Tapi Rasulullah ternyata bergantian dengan istrinya. Maka ulama mengatakan ini hukumnya mubah, sebaiknya. Ya. Salah satu hikmahnya tadi untuk merajut keharmonisan dalam rumah tangga. Tapi kadang ada kondisi-kondisi tidak memungkinkan kita untuk mandi bareng dengan istri. Misalnya, ya istri memang ada keperluan yang mendesak, dia mau pergi lagi misalnya, dia harus mandi dulu. Suami misalnya tidak terburu-buru untuk beraktivitas. Ya. Kemudian juga kadang ya kondisi di sekitar kamar mandi tidak memungkinkan, banyak anak-anak ya atau sedang di rumah mertua ya. Nah, itu kan juga harus kita perhatikan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada siapa-siapa atau kita lagi misalnya ya bersama istri di hotel dan sebagainya, nah, kita amalkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah.
Ya, yaitu mandi bareng, dan ini akan tadi untuk merajut ke harmonisan dengan pasangan kita yang sah. Nah, ikhwani fillah azakumullah, jadi hukumnya dengan setelah kita baca, kita gabungkan dengan hadis nomor 7, itu hukumnya adalah mubah. Iya, boleh. Ya. Kemudian bagaimana dengan riwayat yang kedua tadi, yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, bahwa sebagian istri Nabi ada yang mandi, kemudian Nabi SAW datang dan ingin mandi bersama, namun istrinya mengatakan, inni kuntu junuba, saya sedang junub. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air itu tidak akan merubah status hukum air yang digunakan itu, yang misalnya digunakan oleh orang yang junub, ya, kemudian ada sisanya, boleh digunakan lagi oleh orang lain selama air itu bersih, tidak menjadi najis. Ya, makanya kan jamaah sekalian, kita sudah, antum masih ingat, jamaah masih ingat ketika kita membahas hadis nomor 5, ya, larangan mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub. Nah, itu ada larangannya. Kita contohkan waktu itu, ya, ada bathtub, bak mandi, ya, kemudian suami istri dalam keadaan junub, mereka mandi junub di dalam bathtub atau bak mandi itu terlarang. Ya, karena apa? Karena airnya tergenang. Itu alasannya. Ya. Kalau airnya mengalir tidak mengapa, tidak ada larangan. Ya, airnya tergenang, maka akan mengotori air itu. Tapi kalau jamaah sekalian, ya, suami istri dalam keadaan junub, kemudian mereka tadi ingin mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk mandi bersama, mereka ciduk, tadi perintahnya waliyaghtarifa jami'an, ciduk bersama-sama, ya, dari luar bathtub, dari luar bak mandi, nah itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Mereka mandi junubnya di luar, mengangkat hadasnya di luar, ya. Sesudah bersih, ya, mereka masuk ke bathtub itu mandi bersama, itu tidak mengapa. Yang terlarang ketika mandi junub, mengangkat hadas di dalam bak mandi yang airnya la yajri, tidak mengalir, alias air yang diam, yang tergenang. Itu kita sudah lewati di pembahasan hadis yang lalu, hadis nomor 5. Tapi yang diterangkan di hadis ini jamaah sekalian adalah tidak mengapa seseorang yang junub, ya, kemudian dia mandi, ya, katakan ada ember besar atau bak besar, dia mandi junub, istri misalnya seperti yang dilakukan oleh istri Rasulullah ini, kemudian ada sisanya, masih ada setengah air dari ember itu, datang suaminya mandi juga dengan menggunakan air itu tidak mengapa, dan air ini tidak merubah statusnya dari air suci misalnya menjadi najis, tidak. Ya, karena jamaah sekalian, junub itu adalah hadas. Dia adalah sifat maknawiyah yang dibawa oleh seseorang, melekat pada dirinya. Ya, beda dengan najis. Kalau najis itu kotoran, kelihatan, tinja, air seni, ya, kelihatan, ada wujudnya. Kalau ini najis, ini hadas. Junub itu hadas besar. Bisa jadi ada orang di depan kita, dia sedang junub ini, tapi tidak ketahuan karena rapi sekali, wangi, dia semprot minyak wangi, padahal dia sebenarnya lagi junub ini. Nah, dia adalah sifat maknawiyah, ya, sifat yang melekat pada dirinya. Kapan status hadasnya ini terangkat dan hilang? Ya kalau dia mandi besar atau mandi junub. Nah, berbeda dengan najis. Oh, najis, kita lihat ada orang di depan kita belepotan dengan kotoran, ya, kita katakan, kamu kotor, tidak boleh kamu di sini, mandi dulu, bersihkan dulu najis mah itu, karena najis ini ada wujudnya. Ya, kalau hadas adalah sifat maknawiyah, ya. Ada seperti itu jamaah. Jadi ini dibolehkan, dan sekali lagi air itu tidak menajiskan, tidak merubah status dari air yang suci menjadi air yang
kotor karena telah digunakan oleh orang yang sedang junub. Baik, ikhwani fiddin, azakumullah. Faidah-faidah dari hadis ini. Hadis nomor 7. Pertama, bolehnya seorang laki-laki mandi dengan sisa air yang digunakan oleh perempuan. Nah, bandingkannya dengan hadis nomor 6 tadi, terlarang. Kalau ini faedahnya boleh, hukumnya boleh. Meskipun perempuan ini mandinya mandi junub, seperti tadi tambahan riwayat ini, sebagian istri Nabi mandinya junub, ya, dan ada sisanya, lantas digunakan oleh Nabi. Itu menunjukkan hukumnya boleh. Wabil aks, demikian juga kebalikannya. Ya, perempuan dibolehkan mandi dengan sisa air yang digunakan oleh laki-laki meskipun laki-laki itu sedang mandi junub. Faedah yang kedua, sesungguhnya mandinya orang yang junub atau wudhunya orang yang berwudhu dari satu bejana tidaklah berpengaruh pada kesucian air. Air itu akan tetap pada status suci dan bersihnya. Ya, di sebagian tempat jamaah kalau kita perhatikan, di sebagian tempat masih mempertahankan tradisi wudhu bersama-sama. Ya, laki-laki sama-sama laki-laki. Mungkin juga ada kadang perempuan ikut. Ya, tapi biasanya laki-laki dan laki-laki. Ini ada beberapa masjid, ada kolam besar disediakan berisi air, kemudian mereka wudhu bareng-bareng. Ya, cedok air tangan, kemudian cuci muka. Ya, yang lainnya banyak orang di satu kolam. Apakah ini mempengaruhi? Ya, tidak. Ya, tetap air itu berada pada status aslinya, yaitu sebagai air yang bersih dan suci. Ya. Faedah yang ketiga di sini hanyalah dibawakan oleh beliau penukilan ijma', kesepakatan atau konsensus ulama tentang bolehnya laki-laki berwudu dengan sisa air yang digunakan oleh perempuan untuk berwudu atau bersuci. Ya. Demikian juga sebaliknya. Ini dinukilkan ijma', ulama telah berkonsensus atau sepakat akan bolehnya hal ini. Ya, demikian juga ditambahkan di sini pendapat mazhab fikih, mazhab para ulama juga boleh hal ini tanpa ada perselisihan dan perbedaan pendapat. Ya, jadi dengan demikian jamaah sekalian, kesimpulannya dari pelajaran kita malam ini dari dua hadis, hadis ke-6 dan ke-7, hukumnya boleh. Ya, hukumnya mubah. Laki-laki menggunakan air sisa yang digunakan oleh perempuan, demikian juga sebaliknya. Nah, ya kita cukupkan jamaah sekalian untuk materi. Ada tanya jawab kah? Setelah sholat isya. Oh ya, nah, ya baiklah. Ikhwani fillah azakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutan hadis dari kitab ini nanti. Temanya untuk pembahasan berikutnya nanti hukum bencana yang dijilat anjing. Hadis nomor 8 yang akan kita pelajari nanti, hukum bejana atau wadah yang dijilat anjing dan cara membersihkannya. Nah, kita cukupkan. Ikhwani fillah azzakumullah, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.